Kisah Sobat TV. Salam rahayu sedulurku semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan, juga ketenangan dalam hidup. Sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah baiknya sedulur kita bantu channel ini dengan memberikan like, komen, dan subscribe. Di sebuah desa yang terletak jauh dari keramaian kota, hidup seorang pemuda bernama Satrio Piningit. Sejak kecil, ia dikenal sebagai sosok yang tampan, berbudi pekerti luhur, dan bijaksana. Namun, ia tidak pernah menunjukkan kelebihannya secara berlebihan. Hanya sedikit yang tahu bahwa Satrio sebenarnya adalah pewaris kerajaan yang tersembunyi, yang disembunyikan oleh orang tuanya untuk melindunginya dari kekuatan jahat yang menginginkannya. Kehidupan Satrio berubah ketika datang kabar bahwa kerajaan yang pernah diperintah oleh leluhurnya kini dikuasai oleh seorang penguasa tirani bernama Raden Jaya. Sang penguasa dikenal sangat kejam, selalu menindas rakyatnya dan memanfaatkan segala cara untuk memperpanjang kekuasaannya. Namun, Satrio tak tinggal diam. Ia memutuskan untuk mencari cara membalas kejahatan Raden Jaya dengan kebaikan, membawa perubahan yang damai tanpa pertumpahan darah. Perjalanan itu dimulai ketika ia meninggalkan desa dan berkelana menuju ibu kota kerajaan, tempat di mana kekejaman Raden Jaya mencapai puncaknya. Setelah berhari-hari berjalan, Satrio tiba di ibu kota dan menyaksikan penderitaan rakyat yang hidup di bawah tirani Raden Jaya. Di sana, ia melihat seorang wanita tua yang sedang menangis, menceritakan bahwa anaknya telah ditangkap oleh pasukan Raden Jaya karena menentang kebijakan yang tak adil. Dengan hati yang penuh belas kasihan, Satrio berjanji akan membantu wanita itu. Namun, ia juga tahu bahwa untuk mengalahkan kekuatan jahat seperti Raden Jaya, ia harus lebih dari sekadar kuat. Ia harus cerdas dan bijaksana. Satrio pun memutuskan untuk menyusup ke dalam istana Raden Jaya, berpura-pura menjadi penghibur istana. Dalam beberapa minggu, ia berhasil mendapatkan kepercayaan Raden Jaya dengan kecerdikan dan kerendahan hatinya. Selama waktu itu, Satrio mendengar banyak cerita tentang keserakahan dan kebengisan sang raja. Ia juga mengetahui kelemahan terbesar Raden Jaya. Meskipun tampak sangat kuat, sang raja sangat takut kehilangan kedudukannya. Satrio mulai memainkan perannya. Ia tidak berani langsung menantang Raden Jaya secara terang-terangan, karena tahu bahwa itu akan membawa kehancuran bagi banyak orang tak bersalah. Sebagai gantinya, ia mulai menanamkan benih-benih kebajikan melalui tindakan kecil namun bermakna. Setiap kali Raden Jaya menunjukkan kekejaman terhadap rakyat, Satrio akan dengan hati-hati berbicara tentang pentingnya kebijaksanaan, keadilan, dan belas kasihan. Ia bercerita tentang masa lalu kerajaan yang makmur di bawah pemerintahan yang bijaksana yang dihormati oleh rakyatnya. Perlahan-lahan, kata-katanya mulai menggugah hati Raden Jaya, meskipun dia enggan mengakuinya. Namun, tindakan kebaikan yang lebih nyata muncul ketika Satrio membebaskan anak dari wanita tua yang telah ditangkap oleh pasukan Raden Jaya tanpa melawan atau menentang. Satrio berhasil menyelamatkan pemuda itu dan menyembunyikannya di dalam istana dengan bantuan para pelayan yang setia. Raden Jaya yang marah karena anak itu melawan kebijakannya semakin terancam dengan keberanian Satrio. Malam berikutnya, ketika Satrio sedang berlatih di taman istana, Raden Jaya mendekatinya. "Satrio Piningit," kata sang raja, "apa yang sebenarnya kau inginkan dariku?" Satrio memandang raja itu dengan penuh kasih, dan berkata dengan lembut, "Aku tidak ingin apa-apa selain kebaikan bagi rakyatmu. Raden, jika tuanku terus bertindak dengan kekejaman, kerajaan ini akan hancur.
Tetapi jika tuanku membuka hatimu untuk mendengarkan dan memahami, rakyat akan menyayangi dan menghormati tuanku seperti mereka menghormati leluhurmu. Raden Jaya terdiam, mata tajamnya menatap Satrio. Namun, entah mengapa, ada sesuatu dalam kata-kata Satrio yang menyentuh hatinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan keraguan dalam kekuasaannya. Rasa takut akan kehilangan kedudukan mulai tergantikan dengan ketakutan dan akan kehilangan kemanusiaannya. Raden Jaya terdiam, mata tajamnya menatap Satrio. Namun, entah mengapa, ada sesuatu dalam kata-kata Satrio yang menyentuh hatinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan keraguan dalam kekuasaannya. Rasa takut akan kehilangan kedudukan mulai tergantikan dengan ketakutan dan akan kehilangan kemanusiaannya. Pada akhirnya, Satrio memberikan Raden Jaya pilihan untuk mengubah kebijakannya dan mendengarkan suara rakyat atau melihat kerajaan yang sudah dibangunnya hancur oleh keserakahannya sendiri. Tanpa kekerasan, Satrio menawarkan jalan keluar yang damai. Satrio akhirnya berhasil membuktikan bahwa kebaikan dapat mengalahkan kejahatan tanpa kekerasan. Raden Jaya, yang mulai merasa cemas akan kemerosotan moralnya, memutuskan untuk mengubah cara pemerintahannya. Dengan bantuan Satrio, ia merombak kebijakan-kebijakan kejam dan mulai menerapkan sistem yang lebih adil untuk rakyat. Satrio Piningit tidak hanya berhasil menggulingkan tirani, tetapi juga mengajarkan dunia bahwa kekuatan sejati tidak selalu datang dari pedang atau kekuasaan, melainkan dari kebijaksanaan dan kebaikan hati. Ia kembali ke desa asalnya, tetapi kisahnya menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi, bahwa seorang pahlawan yang membalas kejahatan dengan kebaikan akan selalu dikenang sebagai yang terbesar di antara mereka semua. Dan kerajaan yang baru pun hidup makmur, dengan rakyat yang bersatu dan dipimpin oleh seorang penguasa yang lebih bijaksana, berkat kebijaksanaan dari seorang pemuda bernama Satrio Piningit.